Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi itu Mentari menyapa dengan lembut di halaman rumah sederhana keluarga Bu Saumi dan Pak Karo. Rumah itu tidaklah mewah, berdinding tembok bercat putih yang sudah mulai kusam dimakan waktu, dengan jendela kayu yang catnya terkelupas di beberapa bagian. Meski begitu, rumah itu penuh dengan kehidupan. Suara anak-anak terdengar riang bermain di halaman depan, berlarian sambil sesekali tertawa. Di sela-sela keriuhan itu, aroma kopi hitam mengepul dari dapur, bercampur dengan wangi tumisan bawang merah yang dimasak Nilam untuk sarapan keluarga. Nilam, anak sulung keluarga itu, sudah terbiasa bangun lebih awal. Ia tak hanya seorang ibu untuk dua anaknya, tapi juga tulang punggung kecil dalam mengatur rumah tangga yang dihuni begitu banyak kepala. Usianya 38 tahun, namun raut wajahnya masih terlihat anggun dengan senyum yang selalu terjaga. Meski hidup sederhana, tangannya cekatan menyiapkan sarapan, sementara sesekali matanya melirik keluar dapur, memastikan anak-anak tidak terlalu jauh bermain. Di ruang tengah, Dewi yang berusia 34 tahun duduk bersila di lantai sambil menyiapkan seragam sekolah anak-anaknya. Meski berbeda 4 tahun, wajah mereka memiliki kemiripan. Sama-sama berkulit sawo matang dan berambut hitam panjang. Bedanya, Dewi lebih sering terlihat dengan raut yang serius, seakan memendam banyak hal yang tak diucapkan. Ia tetap mengurus rumah tangga bersama kakaknya, namun sesekali terlihat lebih pendiam dan pasrah. Di kursi kayu panjang dekat jendela dapur, Pak Karo, sang ayah, yang sudah berusia 62 tahun. Tubuhnya mulai bungkuk, rambutnya memutih, namun matanya masih tajam. Ia menatap cucu-cucunya dengan senyum samar, menikmati keriuhan yang membuat rumah itu terasa hidup. Di sampingnya, Bu Saumi, istrinya, sedang merapikan lipatan mukena yang baru selesai dicucinya. Wanita berumur 56 tahun. Itu memiliki wajah teduh dengan sorot mata penuh kasih. Ia sering menjadi penengah ketika ada perbedaan kecil dalam rumah, menjaga semuanya tetap seimbang. Suasana pagi itu semakin lengkap ketika Ari muncul dari kamar. Lelaki berusia 42 tahun itu tampak segar dengan kemeja sederhana yang digulung hingga siku. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang dengan rahang tegas. Senyumannya hangat. Ia langsung disambut keriuhan anak-anaknya yang berlari kecil ke arahnya. Papa, lihat aku. Aku udah bisa lari lebih cepat dari adik. Teriak anak sulung Nilam sambil melompat ke pelukan Ari. Ari terkekeh mengangkat anaknya dengan satu tangan, lalu mengacak rambutnya. Wah, cepat sekali. Kalau begitu besok Papa harus ikut lomba lari lawan kamu. Anak itu tertawa, sementara Nilam hanya tersenyum dari dapur, merasa hangat melihat momen sederhana itu. Ari memang selalu pandai membuat suasana ceria. Ia bukan hanya sosok ayah yang dekat dengan anak-anaknya, tapi juga menantu idaman bagi mertua. Bu Saumi sering tersenyum bangga melihat menantunya itu. Bahkan Pak Karyo yang jarang menyanjung orang pun kerap berkata bahwa Ari adalah tipe lelaki yang tahu caranya menjaga keluarga. Tak lama dari kamar belakang terdengar suara pintu dibanting. Aji, suami Dewi, keluar dengan langkah cepat.
Lelaki berusia 38 tahun itu bertubuh sedang. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. Meski bertanggung jawab terhadap keluarganya, sifat pemarahnya sering membuat suasana menjadi tegang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil segelas kopi yang sudah disiapkan di meja, lalu duduk sambil menyalakan rokok. Anak-anak ribut sekali, pagi-pagi begini. Gumamnya singkat, menghembuskan asap ke udara. Dewi buru-buru menoleh ke arah anak-anak yang masih tertawa riang. Ia segera menenangkan mereka agar tidak membuat suaminya semakin kesal. "Sudah nak, jangan terlalu ribut. Ayah kalian butuh tenang," katanya lembut. Anak-anak pun berusaha meredam tawa, meski tetap bermain dengan mata penuh keceriaan. Ari hanya menghela nafas pelan, lalu mengajak anak-anak Nilam keluar sebentar ke halaman, agar suasana dalam rumah tak terasa tegang. Ia memang terbiasa bersikap bijak, mencoba menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pertengkaran kecil. Sementara itu, Nilam membawa sepiring nasi goreng hangat ke ruang tengah. Ia menaruhnya di meja dengan senyum tulus. "Silakan sarapan dulu Pak, Bu, Haji, Dewi. Ayo makan, biar ada tenaga. Mas, nanti jangan lupa bawa bekal untuk makan siang." Semua orang pun duduk mengelilingi meja. Suasana sarapan sederhana itu menggambarkan kebersamaan yang apa adanya. Piring seng beradu pelan, sendok bergemerincing, diselingi obrolan ringan tentang kegiatan hari itu. Pak Karyo bercerita soal kebun belakang rumah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ari menimpali dengan candaan, membuat semua tertawa. Aji tetap diam, sesekali mengangguk sambil menyuap makanan. Bagi orang luar, rumah itu mungkin terlihat penuh sesak. 2 keluarga dengan anak-anak kecil, ditambah orang tua yang sudah sepuh. Tapi bagi mereka, rumah itu adalah tempat berteduh. Keterbatasan ekonomi membuat Nilam dan Dewi memilih tetap tinggal bersama orang tua. Mereka saling membantu, berbagi beban, dan mencoba menjalani hidup dengan kebersamaan. Siang hari suasana rumah kembali riuh. Anak-anak pulang sekolah, berlarian di halaman. Nilam sibuk mencuci pakaian, sementara Dewi menjemur hasil cucian. Ari pulang lebih awal dari kerja, langsung membantu memperbaiki pintu belakang yang mulai reot. Tangan Ari memang serba bisa, sesuatu yang membuat Pak Karyo sering memujinya. "Kalau bukan ada kamu, Ri, rumah ini sudah roboh separuhnya," janda Pak Karyo sambil duduk di kursi kayu. Ari tertawa sambil tetap memaku paku ke kusen pintu. "Enggak begitu Pak, saya cuma bantu sedikit saja. Yang penting rumah ini tetap nyaman buat semua orang." Nilam tersenyum diam-diam mendengar jawaban suaminya. Selalu merasa beruntung memiliki Ari. Lelaki itu tidak hanya pandai bekerja, tapi juga selalu bisa membawa rasa aman. Setiap malam sebelum tidur, Nilam sering merenung dalam hati. Meski hidup mereka sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari suami. Sore menjelang, Bu Saumi menggelar tikar di teras. Ia duduk bersama cucu-cucunya, mengajari mereka membaca doa pendek. Mata senjanya berbinar penuh kasih, seolah seluruh kebahagiaan hidupnya sudah cukup dengan melihat keturunan berkumpul di sekelilingnya. Sesekali ia menatap Dewi dan Nilam dengan senyum samar, bangga meski ada kelelahan dalam raut wajahnya. Sementara itu, Aji terlihat sibuk memperbaiki motor di garasi kecil. Wajahnya tetap kaku, tanpa banyak bicara. Dewi mendekat, membawa segelas teh hangat. "Istirahat dulu, nanti capek," ucapnya pelan. Aji hanya mengangguk singkat, menerima teh itu tanpa senyum. Dewi tetap menemaninya dalam diam. Meski hatinya terasa kosong dengan sikap suaminya yang begitu dingin. Malam pun tiba.
rumah itu kembali hidup dengan suara anak-anak yang merengek minta diceritakan dongeng sebelum tidur. Ari duduk di ruang tengah, mendongeng dengan gaya kocak, membuat anak-anak tertawa terpingkal. Nilam ikut duduk di samping, sesekali menepuk bahu anaknya yang mulai mengantuk. Di sudut ruangan, Dewi hanya memperhatikan. Ia melihat sosok Ari begitu hangat, bukan hanya sebagai suami dan ayah, tapi juga sebagai menantu yang mampu menghidupkan suasana. Rumah itu mungkin sempit, penuh dengan orang, dan sederhana dalam harta. Namun malam itu, kebersamaan membuatnya terasa luas. Semua orang terlelap dengan perasaan damai, seolah tidak ada yang bisa mengguncang keharmonisan mereka. Belum ada pertanda apa-apa, belum ada retakan besar yang terlihat. Hanya kehidupan sederhana dengan warna-warni kecil di dalamnya. Namun di balik kehangatan itu, perlahan ada bibit perasaan yang tak disadari sedang tumbuh. Sesuatu yang kelak akan mengguncang rumah besar itu, menguji ikatan darah, cinta, dan iman yang mereka junjung bersama. Dewi terbaring di kamarnya malam itu. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Suara tawa anak-anak yang beberapa jam lalu memenuhi ruang terngiang di telinganya. Khususnya suara Ari ketika mendongeng. Ada sesuatu yang aneh merayap di dadanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kekaguman biasa. Hanya rasa nyaman terhadap sosok kakak ipar yang memang sudah dianggap keluarga. Namun semakin ia berusaha menepis, semakin kuat rasa itu tumbuh. Di sampingnya, Aji sudah terlelap mendengkur kecil. Raut wajah suaminya terlihat kaku, bahkan ketika tidur. Dewi menoleh sebentar, lalu menarik nafas panjang. Dalam hati ia membandingkan suaminya dengan Ari. Rasanya seperti langit dan bumi. Aji memang bekerja keras, tapi sikapnya selalu dingin. Tidak ada kelembutan, tidak ada tawa hangat yang bisa membuat hati Dewi tenang. Sejak hari itu, pandangan Dewi terhadap Ari berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah dianggapnya penting. Cara Ari mengikat tali sepatu anak-anak sebelum berangkat sekolah. Caranya bercanda dengan busa Umi yang membuat ibunya tertawa renyah. Bahkan cara Ari menyapu halaman dengan santai sambil bersiul. Semua itu menimbulkan decak kagum dalam hati Dewi. Lalu tanpa sadar menyuburkan rasa lain yang tak seharusnya tumbuh. Pagi berikutnya, ketika Ari sedang duduk di ruang tamu, menunggu Nilam selesai menyiapkan bekal, Dewi datang membawa segelas teh hangat. Ia melangkah hati-hati, seakan sedang melakukan sesuatu yang rahasia. "Mas Ari, ini tehnya biar lebih segar sebelum berangkat kerja," ucap Dewi sambil tersenyum. Ari menoleh, tampak sedikit kaget. "Oh, terima kasih, Dek. Harusnya nggak usah repot-repot. Kan biasanya Nilam yang siapkan." "Nggak apa-apa Mas, saya kebetulan lagi di dapur, sekalian aja," jawab Dewi cepat, meski wajahnya menunduk agar tak terlihat rona berbeda di pipinya. Ari hanya tersenyum ramah, lalu meneguk teh itu. Bagi Ari, itu hanya perhatian biasa dari adik ipar. Namun bagi Dewi, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia merasa berhasil menarik sedikit perhatian dari lelaki yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Dewi semakin berusaha mencuri kesempatan. Ketika Ari sedang memperbaiki lampu di ruang tengah, Dewi sigap berdiri di sampingnya, menawarkan obeng yang bahkan belum diminta. Saat Ari mengangkat galon air, Dewi buru-buru mengambilkan gelas dan menuangkan air untuknya. Bahkan ketika Ari hanya duduk santai membaca koran, Dewi mencoba melontarkan candaan kecil,
berharap bisa membuatnya tertawa. Namun semua itu hanya berbalas dengan sikap Ari yang tetap datar, sopan, dan tak menunjukkan tanda-tanda lain. Ari menanggapinya sekedar seperti seorang kakak menanggapi adik ipar. Tidak ada senyum yang lebih lama dari biasanya. Tidak ada tatapan yang berbeda. Hal itu justru membuat Dewi semakin frustasi. Dalam diam, ia semakin sering termenung. Ketika Nilam duduk di samping Ari dan bercakap dengan akrab, hatinya terasa sesak. Ia tahu betul bahwa itu wajar, bahwa Ari adalah suami kakaknya sendiri. Tapi bayangan itu membuat dadanya panas oleh rasa iri. Mengapa bukan dirinya yang mendapatkan suami seperti Ari? Mengapa hidupnya harus dijalani bersama Aji, yang meski bertanggung jawab, jarang sekali menaruh perhatian dan kelembutan? Suatu sore ketika keluarga sedang duduk di teras, Ari menceritakan kisah lucu dari kantornya. Tertawa semua, termasuk Dewi. Ia menatap Ari lama, matanya berbinar. Tapi kemudian, tatapan itu terhenti saat melihat tangan Nilam yang menggenggam lengan Ari dengan penuh kasih. Rasa iri itu muncul lagi, semakin jelas, semakin menusuk. Dewi mencoba mengalihkan pandangan, namun pikirannya tidak bisa berhenti. Ia merasa iri, merasa cemburu. Perasaan itu semakin hari semakin sulit dikendalikan. Malamnya Dewi berusaha mencurahkan isi hatinya kepada dirinya sendiri lewat bisikan lirik. Kenapa aku begini? Dia suami kakakku. Aku tidak boleh. Tapi kenapa hatiku terus berdegup setiap melihatnya? Tangannya mengepal erat di atas selimut seakan ingin menahan gejolak yang semakin liar. Beberapa kali Dewi mencoba menguatkan diri dengan mengingat Aji. Ia tahu suaminya tidak sempurna, namun tetaplah suaminya. Sayangnya, setiap kali ia mencoba mendekat pada Aji, dinding dingin itu kembali terasa. Aji tidak pernah benar-benar mendengarkan ceritanya. Ia hanya menjawab singkat, seringkali dengan nada ketus. Bang, tadi di rumah ramai sekali. Anak-anak main kejar-kejaran sampai kursi hampir jatuh. Cerita Dewi suatu malam. Aji tanpa menoleh dari televisi hanya bergumam. Ya sudah, awasi lebih baik. Jangan sampai rumah berantakan. Dewi diam, menelan kekecewaan. Ia merindukan kehangatan, merindukan perhatian, namun tak pernah mendapatkannya dari suaminya. Di saat yang sama, sosok Ari justru selalu tampak bersinar di hadapannya. Semakin sulit diabaikan. Hari demi hari, rasa kagum itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dewi mulai bermimpi tentang Ari, membayangkan kebersamaan yang seharusnya tidak pernah ada. Seringkali tatapan mata mereka beradu, meski hanya sekilas. Dewi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mulai menyimpan perasaan itu rapat-rapat, namun diam-diam memeliharanya. Seakan itu adalah bunga terlarang yang terus ia sirami dengan hayalan dan harapan. Bunga itu tampak indah, namun di dalam hatinya, Dewi tahu bunga itu sedang layu. Layu karena tumbuh di tempat yang salah, di tanah yang penuh larangan, dan di antara akar-akar cinta yang bukan miliknya. Meski begitu, ia tak kuasa menghentikan diri untuk terus menatapnya. Dewi berjalan di lorong rumah malam itu, melewati kamar kakaknya yang terbuka sedikit. Dari celah pintu, ia melihat Nilam sedang duduk di samping Ari, berbincang sambil tersenyum bahagia. Bayangan itu membuat matanya panas, hatinya terasa diremas. Ia cepat-cepat melangkah pergi, membawa gumpalan rasa yang semakin lama semakin menguasai dirinya. Ia tahu dirinya sedang melangkah menuju jalan berbahaya. Namun dalam hati kecilnya, Dewi merasa sudah terlambat untuk mundur.
Rasa itu sudah terlalu kuat, terlalu dalam, dan ia tidak lagi mampu mengendalikannya. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin menyesakan. Dewi mulai melihat Nilam bukan hanya sebagai kakak yang selalu ada untuknya, melainkan sebagai sosok yang terlalu beruntung. Dalam benaknya, Nilam sudah memiliki segalanya. Suami penyayang, anak-anak yang lucu, bahkan perhatian orang tua yang sering mengalir kepadanya. Dewi memang masih tinggal di rumah yang sama, namun ia mulai merasa dirinya sekedar bayangan. Kecemburuan itu merembas dalam sikap sehari-hari. Suatu pagi ketika Nilam sedang menyiapkan sarapan, Dewi masuk ke dapur dengan wajah sedikit masam. Nilam yang tidak menyadari perubahan suasana hati adiknya, menyodorkan piring berisi nasi goreng. "Ini Wi, buat anak-anakmu juga. Aku sudah masak banyak." Dewi menerima piring itu, tapi alih-alih berterima kasih, ia hanya bergumam pendek. "Sepertinya kamu selalu sempat masak ya. Kalau aku pasti dibilang malas kalau nggak sempat." Nilam tertegun sebentar, lalu tersenyum kecil. "Jangan begitu Wi, kita akan saling bantu. Lagi pula aku kebetulan bangun lebih awal hari ini." Tapi kata-kata itu justru membuat hati Dewi semakin panas. Baginya, Nilam terdengar seolah mengingatkan bahwa dialah yang paling rajin, yang paling telaten, yang paling pantas menjadi istri ideal. Ia ingin membalas dengan kata-kata pedas, namun ia menahan diri. Hanya matanya saja yang menyeratkan rasa tidak suka. Perubahan sikap itu tidak luput dari perhatian Aji. Suaminya sering melihat Dewi murung, bahkan lebih cepat marah pada hal-hal kecil. Namun bukannya memberi penghiburan, Aji justru memperburuk keadaan dengan sifat yang keras. "Kenapa wajahmu begitu? Apalagi yang kau pikirkan?" tanya Aji suatu malam dengan nada dingin ketika melihat istrinya termenung. "Tidak ada." "Kalau tidak ada, jangan pasang wajah seperti orang kesurupan. Aku pulang kerja capek, jangan ditambahi beban." Aji menukas sambil menyalakan rokok. Dewi menggertakkan gigi. Rasa sakit hatinya semakin bertambah. Ia ingin berteriak bahwa yang membuatnya murung justru sikap suaminya yang tak pernah peduli. Namun suaranya tertahan, berubah menjadi air mata yang ia sembunyikan di balik selimut malam itu. Hari berganti, tapi suasana dalam rumah besar itu perlahan menjadi berbeda. Meski dari luar tampak tetap rukun, sesekali percikan api muncul di antara dua saudara itu. Ketika mereka sedang mencuci pakaian di sumur belakang, Nilam bercanda ringan. "Kalau cucian begini banyak, andai saja Mas Ari bisa bantu, pasti lebih cepat selesai. Dia akan lebih jago soal tenaga." Kalimat sederhana itu menusuk telinga Dewi. Ia segera menoleh dengan tatapan tajam. "Kamu selalu saja nyebut-nyebut suamimu, seakan-akan cuma dia yang bisa segalanya. Ari juga bisa kalau mau." Nilam terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah tenang. "Aku tidak bermaksud begitu, Wi. Aku hanya bercanda, jangan salah paham." Tapi di hati Dewi, bara itu semakin membara. Ia merasa Nilam sengaja memamerkan kebahagiaannya, memamerkan betapa Ari adalah sosok yang sempurna. Sementara dirinya hanya mendapat suami yang dingin dan penuh amarah. Bahkan dalam momen kecil sekalipun, kecemburuan itu selalu menyelinap. Saat makan malam bersama, Dewi memperhatikan bagaimana Ari dengan sabar menyuapi anak-anaknya yang rewel. Semua orang tertawa melihat tingkah si kecil. Sementara Dewi hanya terdiam memandang pemandangan itu dengan mata sendu bercampur iri. Di sisi lain, Aji hanya makan dengan wajah kaku, tidak peduli meski anak-anaknya berebut lauk atau membuat nasi tercecer. Rasa iri itu berubah menjadi percikan pertengkaran kecil. Suatu sore,
Dewi melihat Nilam sedang menata ulang lemari pakaian di ruang tengah. Dengan nada sedikit meninggi, ia berkata, "Kamu terlalu sering menata barang, Nilam. Seolah-olah rumah ini cuma kamu yang punya." Nilam berhenti, menatap adiknya dengan kaget. "Aku hanya ingin semuanya rapi, Wi. Lagi pula ini rumah orang tua kita. Apa salahnya sih kalau aku membantu?" "Iya, tapi jangan selalu bertingkah seperti pengatur segalanya. Aku juga tinggal di sini. Aku juga punya hak." Nada suara Dewi meninggi. Anak-anak yang sedang bermain pun berhenti menatapnya, takut. Bu Saumi keluar dari kamar mencoba menenangkan. "Sudahlah, kalian ini jangan bertengkar soal hal sepele. Rumah ini memang milik kita bersama. Tidak perlu ada yang merasa lebih." Nila menunduk memilih diam. Sementara Dewi menatap ke arah lain dengan wajah merah padam. Pertengkaran itu mungkin kecil, namun cukup untuk meninggalkan goresan di hati mereka. Malam harinya, Dewi kembali menghadapi Aji. Suaminya yang baru pulang kerja mendapati wajah Dewi masih masam. "Ada apa lagi sekarang?" tanya Aji dengan suara datar. "Tidak ada," jawab Dewi singkat. "Setiap aku tanya, jawabanmu selalu begitu. Kau kira aku tidak bosan? Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, jangan buat suasana semakin buruk." Kata-kata itu kembali menghunjam hati Dewi. Ia merasa semakin terpojok, tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati. Tidak kepada kakaknya yang ia anggap terlalu sempurna, tidak kepada suaminya yang dingin, bahkan kepada ibunya yang pasti hanya akan menasehati. Malam itu Dewi duduk lama di depan cermin kamarnya. Ia memandangi wajahnya sendiri, mencari alasan kenapa ia merasa begitu terasing dalam rumah yang ramai. Ia membelai rambutnya, menatap mata sendiri dengan tatapan kosong. Di lubuk hatinya, ia mendengar suara yang samar, suara yang membisikkan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan cara lain. Bahkan mungkin ada jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meski jalannya gelap dan terlarang, semakin lama suara itu semakin jelas. Bukan lagi sekedar bisikan, tapi seperti ajakan yang menuntutnya pada sesuatu. Hati Dewi rapuh, bara kecil dari kecemburuan yang ia biarkan terus menyala, kini mulai membesar. Ia tahu api itu bisa membakar segalanya. Namun ia juga merasa tidak punya kekuatan untuk memadamkannya. Hari-hari berikutnya, keretakan itu kian terasa. Dewi semakin jarang tersenyum. Ia seperti orang yang hidup dalam dua dunia. Satu dunia yang tampak normal di depan orang lain, dan satu lainnya, dunia yang penuh dengan rasa iri, gelisah, serta keinginan terlarang yang terus menggerogoti pikirannya. Pada suatu sore ketika ia sedang duduk termenung di teras rumah, sambil menatap langit yang mendung, seorang sahabat lamanya datang berkunjung. Namanya Yani, teman sejak remaja yang sudah lama tidak ditemuinya. Yani adalah tipe perempuan yang keras, suka bicara belak-belakan, dan sering dianggap punya pergaulan luas. "Wi, kenapa wajahmu murung terus akhir-akhir ini?" tanya Yani setelah beberapa menit mereka berbincang basa-basi. Dewi mencoba tersenyum, tapi senyum itu hambar. "Entahlah Yan, aku hanya merasa hidupku seperti tidak adil. Semua orang seolah lebih bahagia dariku." Yani menatapnya tajam, seolah bisa membaca isi hati sahabatnya. "Aku tahu kau cemburu pada kakakmu kan?" Dewi tersentak. Kata-kata itu seperti membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Kau jangan bicara sembarangan." "Sudahlah Wi, aku perempuan, aku tahu tatapan orang yang sedang iri. Aku juga lihat bagaimana kau menatap suami kakakmu itu. Ari kan,
lelaki itu memang menarik, sopan, dan jelas lebih perhatian dibandingkan Aji. Tidak salah kalau hatimu bergetar. Dewi menunduk, jantungnya berdebar. Ia tidak ingin mengakui, tapi kata-kata Yani menusuk tepat di sasaran. Aku hanya ingin hidupku lebih baik, Yan. Aku lelah dengan semua ini. Gumam Dewi lirih. Yani tersenyum miring, lalu mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah, nyaris seperti bisikan. Kalau kau sungguh-sungguh ingin, ada jalan. Tapi jalan ini bukan jalan biasa. Dewi menatapnya heran. Maksudmu? Di desaku ada seorang dukun sepuh, namanya Mbah Sengkuni. Orang-orang bilang semua permintaannya selalu terkabul, asalkan berani memenuhi syarat yang diminta. Banyak yang datang kepadanya diam-diam, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Nama itu terdengar asing, sekaligus menyeramkan di telinga Dewi. Ia menggenggam tangannya sendiri, ragu. Dukun, kau bercanda, Yan? Aku serius. Kau pikir kebahagiaan datang dengan sendirinya? Kadang kita harus menjemputnya, meski lewat jalan yang orang lain anggap gelap. Kalau kau ingin Ari, kau bisa memintanya lewat cara itu. Kata-kata Yani mengguncang hati Dewi. Ia ingin menyangkal, namun bayangan wajah Ari yang penuh perhatian kembali hadir dalam pikirannya. Membandingkannya dengan Aji yang dingin dan sering marah, membuat hatinya semakin rapuh. Malam itu Dewi tidak bisa tidur. Kata-kata Yani terus berputar di kepalanya. Kalau kamu ingin Ari, kau bisa memintanya lewat cara itu. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika Ari benar-benar menjadi miliknya. Betapa indahnya hidup, betapa hangatnya hari-harinya. Keesokan harinya, Dewi membuat keputusan nekat. Ia menemui Yani di pasar, lalu dengan suara bergetar berkata, "Bawa aku ke tempat Mbah Sengkuni." Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju sebuah dusun yang agak terpencil. Rumah Mbah Sengkuni terletak di ujung desa, dikelilingi pohon bambu tua yang bergemerisik pelan tertiup angin. Dari luar rumah itu tampak sederhana, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk. Namun aura di sekitarnya terasa berbeda, seakan udara lebih berat dan dingin. Yani mengetuk pintu pelan. Tak lama pintu terbuka, menampakkan sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang terurai. Mata cekung namun tajam, dan kulit keriput yang penuh garis. Meski tubuhnya rapuh, sorot matanya membuat siapapun merasa terintimidasi. "Siapa yang kau bawa, Yan?" "Itu sahabat saya, Mbah. Namanya Dewi. Ia punya keinginan yang butuh pertolongan." Mbah Sengkuni menatap Dewi lama sekali, seolah bisa menembus isi hatinya. Dewi merasa jantungnya berdebar keras. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Masuklah." Akhirnya di dalam rumah, bau kemenyan menyengat. Beberapa sesaji tersusun di sudut ruangan, dan dinding tergantung kain hitam dengan tulisan aksara kuno. Lilin-lilin kecil menyala redup, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. "Ceritakan, apa yang kau inginkan?" Dewi menelan ludah, suaranya bergetar. "Aku ingin seorang lelaki mencintaiku, Mbah. Lelaki yang sekarang bukan milikku, tapi aku ingin dia menjadi milikku seutuhnya." Mbah Sengkuni tersenyum tipis, menampakkan gigi yang sudah banyak tanggal. "Aku tahu, lelaki itu suami kakakmu, bukan?" Dewi terperanjat. "Bagaimana Mbah tahu?" "Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku, anak muda. Wajahmu, sorot matamu, semuanya berbicara." Dewi menunduk malu sekaligus takut. Bisakah kau menolongku, Mbah?" "Bisa,
Tapi setiap ajian ada bayarannya. Kau siap menanggungnya? Apa yang harus kulakukan, Mbah? Mbah Sengkuni mencondongkan tubuhnya. Suaranya semakin berat. Kau harus mengambil tali pocong dari kuburan seorang perempuan yang baru meninggal. Ambil pada malam ketiga setelah penguburannya. Tali itu akan menjadi pengikat jiwa. Dengan itu, ajian akan bekerja dan lelaki itu akan terpikat padamu. Dewi terperangah, tubuhnya gemetar. Tali pocong dari kuburan. Kalau kau takut, lupakan saja. Tapi kalau kau benar-benar ingin, tidak ada jalan lain. Cinta terlarang yang kau dambakan hanya bisa datang lewat jalan gelap. Ingat, sekali melangkah tidak ada jalan kembali. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara jangkrik di luar terdengar begitu jelas, seakan menegaskan betapa sunyinya malam itu. Dewi merasa dirinya berdiri di persimpangan, mundur dan tetap hidup dalam kehampaan, atau melangkah maju di jalan gelap yang menakutkan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, lalu membuka lagi dengan tatapan penuh tekad. Aku akan melakukannya. Mbah Sengkuni tersenyum, kali ini lebih lebar, menyingkap bayangan kegelapan yang menyelimuti wajah tuanya. Bagus, anak muda, karena malam yang akan datang akan mengubah hidupmu selamanya. Kata-kata Mbah Sengkuni ini terus menggema di telinga Dewi sepanjang hari. Ia pulang ke rumah dengan wajah pucat, matanya gelisah dan tangannya berkeringat dingin. Ia berusaha bersikap biasa di hadapan Nilam, ibunya dan suaminya. Tetapi bayangan kuburan dan tali pocong terus menghantui pikirannya. Malam yang ditentukan pun tiba. Langit gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang kecil yang sesekali tertutup awan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik, seperti bisikan yang tak berhenti. Dewi mengenakan pakaian serba hitam, menutupi tubuhnya dengan kerudung panjang. Ia menunggu di tepi jalan desa. Jantungnya berdebar tak karuan. Tak lama kemudian, sebuah lampu minyak kecil tampak berayun dari kejauhan. Itu Mbah Sengkuni berjalan dengan tongkat kayu. Wajah tuanya tak kalah menyeramkan dibandingkan malam yang pekat. Ayo, waktunya sudah tiba. Tanpa banyak bicara, Dewi mengikutinya. Jalan menuju pemakaman sepi, hanya tanah becek dan bau tanah basah yang menyengat hidung. Setiap langkah terasa seperti menghantam dada Dewi, membuat nafasnya makin pendek. Pemakaman itu berada di pinggir desa, di antara rumpun bambu tua. Saat mereka sampai, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara ayam jantan, tidak ada gonggongan anjing. Hanya desir angin malam yang berputar-putar seperti membawa bisikan gaib. Disinilah, kata Mbah Sengkuni sambil menunjuk sebuah gundukan tanah yang masih merah. Perempuan yang kau lihat di pasar kemarin, penari itu, ia mati 3 malam lalu. Malam ini waktunya untuk kau ambil dan kau butuhkan. Dewi menatap nisan sederhana itu. Tubuhnya gemetar. Ingatannya melayang pada kabar kematian perempuan itu. Seorang penari ronggeng yang dikenal cantik meninggal tiba-tiba dalam keadaan mengenaskan. Ada desas-desus bahwa ia memakai susuk agar selalu terlihat muda dan memikat. Tetapi akhirnya nyawanya diambil dengan cara yang mengerikan. Mbah Sengkuni menancapkan tongkat ke tanah, lalu mulai merapalkan mantra dengan suara lirik. Bau kemenyan menyebar dari dupa kecil yang ia bawa. Suara mantra itu membuat bulu kuduk Dewi berdiri, seakan ada sesuatu yang bangkit dari balik tanah. Sekarang kau yang harus lakukan, gali tanahnya. Aku tidak bisa, Mbah. Suara Dewi bergetar, hampir menangis. Kau yang ingin lelaki itu kan? Kau yang harus menjemputnya lewat jalan ini. Kalau kau mundur sekarang, semuanya sia-sia.
gali dengan tangan. Akhirnya ia menggali dengan tangan gemetar. Dewi mengambil cangkul kecil yang sudah disiapkan. Setiap hantaman ke tanah basah membuat bunyi berat yang memecah keheningan malam. Nafasnya terengah, tangannya bergetar, namun ia terus menggali. Tanah merah yang masih lembek menempel di bajunya. Dan semakin dalam ia menggali, semakin kuat bau anyir yang menyeruak. Setelah beberapa saat, tanah mulai menyingkap. Kain putih yang membungkus tubuh. Kain itu masih lembab, bercampur lumpur, dan di bawah cahaya lampu minyak terlihat jelas noda hitam pekat yang menempel. Tarik talinya. Dewi menatap pocong itu dengan wajah pucat pasi. Kain kafan masih erat melilit, namun di bagian kepala tampak lubang kecil yang memperlihatkan wajah menghitam. Kulitnya melepuh, matanya seperti membesar. Hitam legam tanpa cahaya. Cepat ambil talinya sebelum fajar menyingsing. Dengan tangan gemetar, Dewi meraih bagian atas kafan, mencari ikatan di kepala pocong. Saat jari-jarinya menyentuh kain itu, rasa dingin luar biasa merambat membuat tubuhnya menggigil. Tangannya kaku, hampir tak sanggup bergerak. Tiba-tiba mata pocong itu terbuka sedikit, menatap kosong ke arah Dewi. Suara desahan lirih terdengar seperti nafas dari dunia lain. Dewi menjerit tertahan. Namun Mbah Sengkuni menekan bahunya. Jangan takut, dia hanya wadah. Ingat tujuanmu. Dengan sisa keberanian, Dewi menarik ikatan kain itu. Tali pocong yang basah dan lengket oleh tanah berhasil ia lepas. Begitu ikatan terlepas, tubuh pocong bergetar halus, seolah ingin bangkit. Wajah hitam legam itu terlihat jelas. Lidahnya menculur, matanya melotot besar. Cepat keluar, bawa talinya, seru Mbah Sengkuni. Mereka berlari meninggalkan kuburan. Angin malam bertiup semakin kencang. Suara bambu berderak keras seperti jeritan. Dari belakang, Dewi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Seolah mata hitam dari pocong itu masih menatap punggungnya. Setelah cukup jauh dari pemakaman, mereka berhenti di bawah pohon besar. Nafas Dewi terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menggenggam erat tali pocong yang dingin masih berlumuran tanah basah. Mbah Sengkuni menatapnya dengan senyum tipis. Bagus, kau berhasil. Tapi ingat, perempuan itu bukan orang biasa. Semasa hidupnya, ia memakai susuk untuk kecantikannya. Ia menari di hadapan banyak lelaki, memikat dengan wajahnya yang tak wajar. Susuk itu yang membuat wajahnya saat mati menjadi hitam legam. Kau harus tahu, roh seperti dia tidak akan diam begitu saja. Dewi menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Apa maksud Mbah? Setiap benda yang kau ambil dari dunia kematian membawa jejak. Tali itu bukan sekedar kain, tapi pengikat antara hidup dan mati. Kalau kau gunakan dengan benar, lelaki yang kau inginkan akan datang padamu. Tapi kalau kau lengah, arwah penari itu bisa menagih. Ia bisa datang kapan saja. Dewi merinding, kakinya lemas. Namun genggaman pada tali pocong semakin erat. Ada rasa takut yang luar biasa. Namun juga ada harapan gelap yang membara di hatinya. Malam itu untuk pertama kalinya, Dewi benar-benar melangkah ke dunia mistis. Dunia yang penuh kengerian, namun juga menjanjikan apa yang selama ini ia dambakan. Beberapa hari setelah malam kuburan itu, Dewi kembali ke rumah Mbah Sengkuni dengan membawa tali pocong yang sudah ia ikat rapi dengan kain hitam. Tangannya masih sering bergetar setiap kali menyentuhnya. Namun ia tahu inilah jalan yang harus ia tempuh. Rumah Mbah Sengkuni terasa lebih suram dari sebelumnya. Tirai hitam menutupi jendela dan aroma dupa yang pekat menyergap begitu Dewi masuk.
Di tengah ruangan sudah tersusun sesaji, bunga 7 rupa, kelapa hijau, dan darah ayam hitam yang masih hangat. Mbak Sengkuni menyuruh Dewi duduk bersila di depan tikar usang. Wajah tua itu tampak khusyuk ketika menyalakan dupa tambahan, lalu mengambil tali pocong dari tangan Dewi. Dengan suara serak, ia mulai merapal mantra. Dewi, kau harus siap. Malam ini tubuhmu akan berubah. Susuk hitam dari pocong perempuan itu akan melekat padamu. Kecantikan dan pesonanya akan berpindah ke wajahmu. Namun, api iri dan dendammu juga ikut mengalir. Jangan pernah lengah. Api itu bisa membakar, baik musuh maupun dirimu sendiri. Dewi hanya mengangguk meski hatinya berdebar hebat. Ketika Mbak Sengkuni mengambil jarum kecil yang ujungnya berkilat aneh, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Jarum itu ia celupkan ke dalam darah ayam, lalu disentuhkan pada tali pocong sebelum akhirnya ditusukkan perlahan ke kulit Dewi tepat di bawah telinganya. Seketika tubuhnya bergetar, rasa sakit bercampur panas menjalar ke seluruh tubuh. Matanya terpejam, nafasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang merambat masuk melalui pori-porinya. Dalam kepalanya, ia melihat bayangan wajah pocong hitam itu. Mata melotot, kulit legam, bibir pecah-pecah. Lalu wajah itu pecah menjadi ribuan serpihan yang menyatu dalam tubuhnya. Biarkan dirimu terbuka. Biarkan susuk itu meresap. Suara Mbah Sengkuni terdengar sayup seperti dari balik kabut. Ketika ritual selesai, Dewi jatuh terkulai. Tubuhnya basah oleh keringat, rambutnya menempel di wajah. Namun dari balik kaca kecil yang disodorkan Mbah Sengkuni, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya tampak lebih bercahaya, matanya terlihat lebih tajam, kulitnya lebih halus, dan ada daya tarik aneh yang bahkan membuatnya sendiri terpesona. Mulai hari ini, pesonamu tidak akan sama. Lelaki itu akan melihatmu berbeda. Ia akan merasa gelisah bila jatuh darimu, dan perlahan cintanya pada istrinya akan goyah. Tapi ingat, semua ini ada harga yang harus kau bayar. Api dari susuk hitam tidak mengenal belas kasihan. Dewi pulang dengan hati berdebar, namun juga penuh harapan. Ia merasa dirinya baru saja dilahirkan kembali. Benar saja, perubahan itu mulai terlihat sejak keesokan harinya. Nilam yang biasanya lebih cantik dan segar, kini tanpa sadar kalah bersinar dibanding Dewi. Setiap kali Dewi masuk ke ruang keluarga, semua mata seakan tertuju padanya. Bahkan anak-anak yang biasanya rewel, kini lebih betah duduk di pangkuannya. Ari pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya kecil, seperti lebih sering menanyakan keberadaan Dewi atau memuji masakannya meski sederhana. Namun lambat laun, itu berkembang menjadi perhatian yang tidak biasa. Ia sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Dewi, bahkan terkadang menatapnya lebih lama dari seharusnya. Nilam mulai merasa ada yang janggal. Ia bukan tidak percaya pada suaminya, tapi perubahan sikap Ari membuat hatinya resah. Suaminya yang biasanya penuh tawa, kini lebih sering murung ketika bersama Nilam. Lalu tiba-tiba tampak bersemangat ketika Dewi muncul. Suatu malam Nilam berusaha berbicara pada Ari. Mas, apa ada yang mengganggumu akhir-akhir ini? Aku lihat Mas sering melamun. Ari menghela napas panjang. Entah Nilam, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Kadang aku merasa marah tanpa sebab padamu. Kadang aku juga merasa lebih tenang ketika bicara dengan Dewi. Aku tidak tahu kenapa. Nilam terdiam, hatinya teriris. Ia mencoba tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Mungkin Mas hanya lelah,
coba istirahat lebih banyak. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Perubahan Dewi tidak hanya dirasakan oleh Ari, tapi juga oleh orang-orang di rumah. Pusa Umi yang sudah berusia senja memiliki mata batin yang lebih peka. Ia mulai merasakan hawa aneh setiap kali Dewi lewat. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti membawa aroma kematian yang samar. Suatu pagi ketika Dewi sedang menyisir rambut di depan cermin, Pusa Umi memperhatikannya dari jauh. Cahaya matahari yang masuk dari jendela seakan memantul aneh di wajah Dewi, membuatnya terlihat semakin cantik tapi juga menyeramkan. Ada kilatan hitam sesaat di matanya yang tidak bisa dijelaskan. Pusa Umi menggenggam tasbihnya erat-erat. Dalam lemas ia berdoa, "Ya Allah, lindungi keluarga kami dari hal-hal buruk." Hari demi hari rumah itu semakin terasa panas. Ari dan Nilam mulai sering bertengkar, meski awalnya hanya soal sepele. Makanan yang terlambat, pakaian yang tidak rapi, atau sekedar nada bicara yang dianggap tinggi. Namun yang membuat Nilam semakin sakit hati adalah ketika Ari mulai membela Dewi dalam pertengkaran mereka. "Nilam, jangan terlalu keras sama Dewi, dia juga capek ngurus anak-anak," ujar Ari. Nilam menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. "Mas, sejak kapan kamu lebih membela Dewi dibandingkan aku, istrimu sendiri?" Ari terdiam seolah tidak sadar dengan kata-katanya. Wajahnya tampak bingung, seperti orang yang dikuasai sesuatu di luar kendali. Sementara itu, Dewi diam-diam tersenyum di balik pintu. Api hitam yang kini mengalir dalam dirinya mulai bekerja, dan ia menikmati setiap retakan yang muncul dalam rumah tangga kakaknya. Namun jauh di dalam hati, ada bisikan samar yang kadang terdengar di telinganya. Suara perempuan dengan nada serak yang mengingatkan bahwa semua ini bukan datang tanpa bayaran. Suara itu kerap muncul ketika malam semakin larut, saat ia menatap wajahnya sendiri di cermin. "Kau meminjam kecantikanku. Kau menanggung dendamku." Setiap kali suara itu terdengar, tubuh Dewi merinding. Namun hasratnya terlalu kuat untuk berhenti. Ia sudah memilih jalan ini, dan kini api dari susuk hitam itu mulai membakar segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Nila. Ari yang dulu penuh perhatian kini seolah berubah menjadi orang asing. Ada jarak yang tak kasat mata, ada amarah yang tak jelas sumbernya, dan ada tatapan aneh yang kadang melayang bukan ke dirinya, melainkan ke Dewi. Nila mencoba menguatkan diri. Ia yakin rumah tangganya bisa diperbaiki dengan kesabaran. Namun semakin ia berusaha, semakin aneh pula sikap Ari. Hingga suatu malam ketika pertengkaran kembali pecah, Nilam tak mampu lagi menahan tangis. "Mas, aku ini istrimu. Kenapa setiap kata-kataku selalu salah di matamu? Apa aku sudah tidak ada artinya lagi buatmu?" Serunya dengan suara bergetar. Ari terdiam, wajahnya pucat, seolah tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya sendiri dengan resah. "Aku tidak tahu, Nilam. Aku sendiri bingung dengan perasaanku. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku, sesuatu yang bukan kehendakku." Nilam menatap suaminya lama, lalu air matanya jatuh deras. Malam itu ia memilih pergi ke kamar Pusa Umi. Di sana ia curahkan semua isi hatinya. "Ibu, aku takut kehilangan Mas Ari, Bu. Dia berubah, Bu. Dia sering marah tanpa alasan, lalu tiba-tiba lembut pada Dewi. Seolah-olah Dewi lebih penting daripada aku, Bu. Apa aku salah menilai, Bu?" Pusa Umi yang sudah rentah itu memandang Nilam dengan sorot mata penuh iba. Wanita tua itu menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu menutup mata sejenak.
Nafasnya panjang, seolah sedang membaca sesuatu di balik tirai yang tak kasat mata. Anakku, aku sudah lama merasakan hawa gelap di rumah ini. Hawa itu menempel pada tubuh Dewi. Ada sesuatu yang ia bawa, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ari terikat bukan dengan keinginannya, melainkan dengan pengaruh ilmu hitam. Kata-kata itu membuat Nilam tertegun. Ia mengusap air matanya dengan cepat, nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ilmu hitam. Ibu yakin? Jangan-jangan ini hanya perasaan kita saja, Bu. Bu Saumi menggeleng pelan, matanya menatap tajam. Tidak, Nilam, aku melihatnya dengan mata batinku. Wajah Dewi bersinar, tapi sinar itu bukan cahaya suci. Itu cahaya yang terbakar dari api hitam. Dan kini aku tahu, dialah yang menjerat Ari. Nilam tercekat, dadanya sesak antara marah dan kecewa. Ia ingin menolak, tapi potongan-potongan kejadian selama ini justru menguatkan kata-kata ibunya. Perhatian Ari yang berlebihan, senyum Dewi yang misterius, hingga tawa aneh setiap kali adiknya itu lewat. Malam itu Nilam menangis lama di pangkuan ibunya. Tangisan seorang istri yang baru menyadari rumah tangganya sedang dihancurkan, bukan oleh wanita lain di luar sana, melainkan oleh darah dagingnya sendiri. Keesokan harinya, Nilam mencoba menahan diri. Ia mengamati gerak-gerik Dewi dengan seksama. Ada kalanya Dewi terdiam di kamar, menatap cermin terlalu lama, seolah sedang bercakap dengan bayangannya sendiri. Kadang pula ia mendengar Dewi bergumam, suara lirih yang terdengar seperti mantra. Sampai akhirnya kesabaran Nilam benar-benar habis. Ketika suatu sore ia memergoki Ari berdiri terlalu dekat dengan Dewi di dapur. Ari tampak menunduk, berbicara dengan suara pelan. Sementara Dewi menatapnya dengan senyum samar yang membuat darah Nilam mendidih. "Cukup!" teriak Nilam lantang. Ari dan Dewi sama-sama terkejut. Dewi buru-buru mundur selangkah, sementara Ari menatap istrinya dengan wajah kalut. "Apa-apaan ini, Dewi? Kau pikir aku tidak melihat bagaimana caramu memandang suamiku? Apa kau sudah tidak punya rasa malu?" Dewi terdiam lama, tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bersalah, melainkan senyum menantang. "Kakak jangan sembarangan menuduh. Aku hanya bantu Mas Ari kok. Dia kan sering terlihat lelah. Jadi aku sekedar menemani bicara. Salah ya?" "Bohong!" Suara Nilam pecah. "Aku tahu ada yang tidak beres. Ibu pun sudah melihat. Kau pakai ilmu hitam kan? Kau buat Mas Ari jauh dari aku." Wajah Dewi berubah seketika. Sorot matanya tajam, memancar, dan untuk sesaat hawa dingin memenuhi ruangan. Namun ia segera menyamarkan ekspresi itu dengan pura-pura tersinggung. "Kakak tega sekali menuduhku begitu. Apa karena aku lebih cantik dari kakak? Apa karena Mas Ari mulai lebih nyaman denganku? Jadi kakak langsung bilang aku pakai ilmu hitam?" Tawanya lirih, namun menyakitkan. Nilam melangkah maju, tangannya gemetar menahan emosi. "Aku tidak peduli seberapa cantik kau sekarang. Cantikmu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Kau adikku Dewi, kenapa tega menghancurkan rumah tanggaku?" Dewi menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Aku hanya ingin yang jadi milikku kembali. Kau yang merampas Ari dariku sejak dulu. Jangan salahkan aku kalau sekarang takdir berbalik." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk dada Nilam. Seluruh rahasia yang selama ini terpendam kini terlontar tanpa sengaja. Ari yang berdiri di antara mereka hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia merasa kepalanya berat, pikirannya kacau, seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam dirinya.
Pertengkaran itu berlanjut dengan suara keras. Nilam menangis, Dewi menuduh balik, dan Ari hanya terhuyung menahan pusing yang semakin menjadi. Suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi medan perang yang dipenuhi amarah dan dendam. Aji, ia tidak tahu, karena ketika ia di rumah, semua terlihat baik-baik saja. Pertengkaran itu terjadi ketika Aji sedang bekerja. Dari kejauhan Busa Umi mendengar segalanya. Ia duduk di ruang tengah, tasbih masih berputar di jemarinya. Sedangkan Pak Karyo, dia sedang ada di ladang. Mata Busa Umi berkaca-kaca, menyadari bahwa retakan keluarga ini sudah terbuka lebar. Ia tahu ini baru permulaan, karena api dari susuk hitam belum sepenuhnya memperlihatkan amarahnya. Malam itu suasana rumah membeku. Nilam terkurung dalam tangis, Dewi terkurung dalam amarah, dan Ari terkurung dalam kebingungan. Semua topeng telah runtuh. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap dengan jelas. Keluarga ini sedang dihantam ilmu hitam, dan pelakunya adalah orang yang paling dekat, Dewi sendiri. Namun meski kebenaran sudah terungkap, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dewi tidak bisa menerima begitu saja tuduhan Nilam dan tatapan penuh curiga dari Busa Umi. Malam itu setelah pertengkaran sengit, ia mengurung diri di kamar, menangis bercampur marah. Ada dendam membara yang membuatnya tak mampu tidur. Kalau mereka menuduhku tanpa bukti, biar semua orang tahu. Aku akan buktikan kalau aku benar. Keesokan harinya, Dewi muncul dengan wajah dingin. Ia langsung menatap Nilam di ruang tengah. Suara lantang keluar dari mulutnya. Kalau kakak yakin aku yang melakukan semua ini, ayo kita buktikan di depan semua orang. Aku mau sumpah pocong. Kalimat itu membuat suasana rumah hening. Nilam terperangah, begitu juga Ari yang masih diliputi kebingungan. Busa Umi menjatuhkan tasbih dari tangannya. Wajah pucat pasih. Dewi, jangan main-main dengan sumpah pocong. Itu bukan hal sepele. Itu sumpah yang bisa mengikat rohmu. Bisa membawa azab kalau kau berdusta. Suara Busa Umi bergetar, namun Dewi justru berdiri lebih tegak. Aku tidak takut, Bu. Justru aku ingin semua orang tahu kalau aku tidak bersalah. Kalau Kak Nilam berani menuduhku, ayo kita saksikan bersama. Biar para kiai yang jadi saksi. Nilam terdiam lama, hatinya berkecamuk. Ia tahu Dewi licik, tapi berani sekali mengajukan sumpah seberat itu. Baginya hanya orang benar yang akan sanggup menanggungnya. Setelah menarik nafas panjang, ia mengangguk. Baik, kalau itu yang kau mau, kita lakukan malam ini juga. Kabar rencana sumpah pocong itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Menjelang malam, warga sudah berdatangan ke masjid. Mereka berbisik-bisik, sebagian penasaran, sebagian lagi takut. Tidak semua orang berani menyaksikan sumpah pocong itu, karena mereka tahu itu bukan hanya urusan manusia, tapi juga urusan langit dan gaib. Masjid malam itu dipenuhi hawa tegang. Lampu minyak dipasang lebih banyak dari biasanya. Namun tetap saja bayangan di sudut-sudut ruangan terasa panjang dan menyeramkan. Angin malam bertiup dingin membuat beberapa jemaah menggigil meski duduk rapat. Di barisan depan sudah duduk beberapa kiai sepuh yang diminta menjadi saksi. Salah satunya adalah Kiai Masum, tokoh agama yang paling dihormati di kampung itu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan suaranya berat ketika memimpin doa. Dewi masuk ke masjid dengan wajah tenang, meski matanya menyimpan bara. Ia mengenakan mukena putih, namun sorot matanya menusuk. Beberapa perempuan yang melihatnya berbisik pelan. Ada yang kagum pada keberaniannya, ada yang merasa merinding. Nilam datang bersama Busa Umi, Ari, dan juga Pak Karyo. Sedangkan Aji, ia sedang bekerja di luar kota, jadi dia tidak tahu.
Wajah Nilam tampak tegang, sementara Ari masih dilanda kebingungan. Ia seakan terjebak di antara dua kutub. Istrinya yang menjerit minta keadilan, dan Dewi yang menantang sumpah. Prosesi dimulai setelah sholat Isya berjamaah. Kiai berdiri dan menjelaskan kepada semua hadirin. Anak-anak sekalian, malam ini kita akan menyaksikan sumpah pocong. Ini adalah sumpah paling berat dalam Islam yang hanya dilakukan ketika perselisihan sudah tak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Barang siapa yang berani bersumpah dengan cara ini, maka jika ia berdusta, azab Allah akan menimpanya di dunia maupun akhirat. Maka berhati-hatilah. Hening menyelimuti ruangan, tak ada yang berani bersuara. Dewi melangkah maju dengan suara serak. Ia yakin ia akan dilindungi oleh Mbah Sengkuni. Dewi bersumpah di hadapan Allah, Al-Quran, para kiai, dan seluruh saksi yang hadir. Saya tidak pernah menggunakan ilmu hitam untuk merebut suami kakak saya. Jika saya berbohong, biarlah tubuh saya hancur. Biarlah roh saya tidak diterima bumi maupun langit. Kalimat itu menggema di ruangan. Beberapa warga spontan menutup mulut, ngeri mendengarnya. Setelah itu, para kiai mulai menyiapkan prosesi inti. Dewi diminta berbaring di tengah ruangan. Wajahnya tetap tegak, meski ada kilatan aneh di matanya. Satu persatu tubuhnya dibungkus kain kafan. Ikatan tali pocong dililitkan ke kepala, tangan, dan kaki. Persis seperti mayat yang akan dikuburkan. Hanya wajahnya yang dibiarkan terbuka. Suasana makin mencekam. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, membuat bayangan pocong itu bergerak-gerak di dinding. Beberapa anak kecil mulai menangis, sementara orang dewasa hanya bisa menelan ludah, tak sanggup berpaling. Kiai mendekat, tangannya menggenggam Al-Quran. Ia meletakkannya di atas dada Dewi, lalu bertanya dengan suara lantang. Dewi, binti Sukaryo, apakah kau benar-benar bersumpah tidak melakukan ilmu hitam untuk merebut suami kakakmu? Suara Dewi terdengar jelas meski tubuhnya terbungkus kafan. Benar Kiai, demi Allah yang Maha Kuasa, saya tidak melakukannya. Kalau saya berdusta, saya siap menerima kutukan Allah. Ruangan kembali hening, hanya terdengar suara angin dan detak jantung warga yang semakin cepat. Nila menatap adiknya itu dengan mata basah. Hatinya campur aduk antara marah, benci, tapi juga takut. Baginya Dewi sedang menantang langit. Jika memang Dewi bersalah, maka azab akan datang. Tapi jika tidak, apakah berarti dirinya yang salah menuduh? Ari hanya bisa berdiri kaku. Pikirannya kosong, matanya menatap istrinya, lalu bergeser ke Dewi, yang berbaring seperti mayat. Ada rasa ngeri yang menjalar di hatinya, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Busa Umi meremas tasbihnya kuat-kuat, bibirnya bergetar melantunkan doa. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Prosesi sumpah pocong berlangsung lama. Doa-doa dipanjatkan dan setiap kalimat terasa berat, mengguncang hati semua yang hadir. Ketika ikatan kafan dibuka kembali, Dewi bangkit dengan wajah pucat namun tersenyum samar. Ia menatap Nilam lalu berkata lirih, namun cukup keras untuk didengar banyak orang. Lihatlah, Allah tahu aku tidak bersalah. Bisik-bisik warga langsung terdengar. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Tapi semua merasakan hal sama. Malam itu bukan malam biasa. Sumpah pocong telah selesai. Namun bukannya meredam masalah, justru malam itu membuka pintu yang lebih kelam. Dewi memang lolos dari sumpah, tapi hawa hitam semakin pekat mengitari dirinya. Semua orang pulang dengan hati resah, membawa cerita yang akan lama menghantui. Dan di dalam hati Nilam, bara dendam semakin menyala. Namun malam itu belum selesai.
Ketika kain kafan kembali menutup tubuh Dewi untuk doa terakhir sebelum prosesi ditutup, Kiai meminta jemaah melantunkan ayat suci bersama. Suara mereka bergema di dalam masjid, bercampur dengan suara angin malam yang merayap masuk melalui celah-celah kayu. Dewi yang tadi bangkit dengan senyum samar kembali diminta berbaring. Kain kafan dirapikan sekali lagi, ikatan dikuatkan, lalu doa terakhir dilanjutkan. Semua berjalan sebagaimana mestinya, sampai tiba-tiba tubuh Dewi menggeliat hebat. Matanya terbelalak, nafasnya terengah. Kain kafan di dada naik turun cepat. Warga menahan nafas, sebagian menjerit kecil. Ari spontan ingin mendekat, namun ditahan oleh 2 orang. Biarkan sampai selesai, seru Kiai dengan suara berat. Namun seketika, setelah beberapa kali mengeliat, tubuh Dewi terhentak kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya setengah terbuka. Bibirnya membiru, nafasnya hilang. Hening mencekam memenuhi ruangan. Semua orang menunggu, berharap Dewi akan kembali bangun seperti sebelumnya. Tapi detik demi detik berlalu, tubuh itu tetap diam. Waktu terasa berhenti, hanya suara detak jantung yang menggema di telinga masing-masing orang. Ya Allah, bisik salah seorang jemaah lirih. Pak Karyo, ayah Dewi maju dengan wajah pucat. Tangannya gemetar ketika menyentuh bahu putrinya. Dewi, bangun nak, jangan bercanda begini. Namun tubuh itu dingin, terlalu dingin. Tangisan pecah, beberapa perempuan menutup mulutnya. Sebagian lagi menunduk, tak sanggup melihat. Ari jatuh, terduduk, kepalanya tertunduk di antara lutut. Suaranya parau menahan cerit. Nilam berdiri kaku, air matanya mengalir deras. Hatinya terluka parah, tapi juga diliputi rasa ngeri. Ia tak pernah membayangkan pertarungan ini akan berakhir seperti ini. Adiknya, darah dagingnya sendiri, ini terbujur kaku di hadapan semua orang. Busa Umi merosot ke lantai, tasbih terlepas dari genggamannya. Bibir tuanya bergetar tak henti. Ya Allah, apa ini balasan atas jalan yang dipilih anakku sendiri, ya Allah? Ini bukan kematian biasa. Sumpah pocong itu berat. Jika ia bersumpah dusta, rohnya bisa terikat pada ikatan kafan, tak bisa kembali. Kata-kata Kiai membuat seisi masjid bergetar. Tak seorang pun berani bicara. Tiba-tiba hawa dingin menyusup ke dalam ruangan. Lampu minyak bergoyang hebat meski angin tak bertiup. Dari ujung ruangan, tepat di dekat tiang kayu tua, beberapa orang menjerit pelan. Astagfirullah, lihat itu. Semua mata menoleh. Di sudut masjid tampak bayangan hitam berdiri. Sosok pocong, tubuhnya terbungkus kain kotor. Wajahnya hitam legam penuh retakan, mata melotot putih. Pocong itu hanya terdiam, namun keberadaannya membuat udara seakan membeku. Beberapa jemaah langsung jatuh pingsan. Para lelaki hanya bisa menunduk, sebagian berdoa terbata-bata. Busa Umi menjerit lirih sambil menutup wajah. Itu pocong yang dulu jadi media susuknya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Namun tatapan matanya terasa menusuk siapapun yang berani melihat. Dari tubuhnya seakan ada asap hitam merambat menyusup ke arah Dewi yang masih terbujur kaku. Seolah menegaskan jika Dewi kini terikat padanya. Kiai segera melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lebih keras. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Para jemaah ikut membaca meski sebagian terbata-bata karena rasa takut yang mencekik. Sosok pocong hitam itu perlahan memudar, namun hawa dinginnya masih tertinggal. Saat bayangan itu lenyap, kain kafan di tubuh Dewi tampak menghitam di beberapa bagian, seakan terbakar dari dalam. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Rohnya telah terikat. Inilah azab dari sumpah yang ia langgar.
bercampur dengan susuk hitam yang ia pilih. Semoga Allah memberi ampun, ujar Kiai lirih. Tangisan semakin pecah. Pak Karyo menjerit memanggil nama anaknya. Pusa Umi pingsan dipapa oleh beberapa perempuan. Ari menangis keras, menyesali kebingungannya yang membuat segalanya terlambat. Nilam hanya bisa berdiri terpaku menatap tubuh adiknya dengan dada bergemuruh. Air matanya jatuh tak berhenti. Di balik luka dan kemarahan, ada kesedihan yang mendalam. Dewi, kenapa kau pilih jalan ini? Malam itu masjid menjadi saksi betapa beratnya balasan atas dosa yang dipelihara. Sumpah pocong bukan hanya sekedar ritual, melainkan pintu antara hidup dan mati. Dewi yang berani menantang langit kini terperangkap dalam ikatan kafan. Warga pulang dengan wajah pucat, membawa kisah yang akan mereka ceritakan turun-temurun. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh Dewi selain para kiai yang segera menyiapkan pemakaman dini hari itu juga. Namun bagi keluarga itu, luka yang ditinggalkan tak akan pernah sembuh. Ari hidup dengan penyesalan, Nilam dengan trauma, Pusa Umi dan Pak Karyo dengan duka kehilangan anak. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.